kenapa doa saya tidak dijawab? Apakah berarti doa itu nggak didengar Tuhan, ya kan? Iya. Itu kebenarannya itu perlu diuji. Karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk berpikir seperti ini. Apa yang saya percaya di dalam hati saya juga harus masuk akal di dalam pemikiran saya. Iya. Ya nggak? Karena Tuhan Yesus juga bilang di Matius 22, 37, 40 tuh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Jadi Tuhan nggak mau kita memiliki iman yang buta. Ya. Iman yang kita miliki harus berdasarkan pengertian siapa Tuhan. Oke. Ya nggak? Karena banyak teman-teman saya yang di ateisme bilang, kamu tuh keselamatanmu kan berdasarkan tempat aja. Maksudnya apa nih? Tempat Keselamatan iman. berdasarkan tempat. Iya, kalau misalnya kamu lahir di Arab, kamu orang apa? Oke, Arab. Kalau kamu lahir di Kemungkinan Bali, besar. ya kemungkinan, atau India, Kemungkinan. kamu mungkin orang agama lain kan, Ya, gitu. ya. Jadi sebetulnya kebetulan aja kamu tuh lahir di Indonesia yang cukup beragam dengan berbagai macam agama. Jadi sebetulnya logikanya katanya ya, keselamatan itu berdasarkan tempat kamu tinggal di mana. Ya. Ada betulnya nggak? Ada betul, tapi kita harus menguji kebenaran itu juga kan. Apakah hanya sebagian benar atau sebetulnya ada kebenaran yang lebih besar, yang lebih absolut dibandingkan itu. Oke. Iya nggak? Ya. Justru itu, kepercayaan akan kebenaran yang teruji akan membuat kita itu bisa melihat siapa Tuhan. Karena intinya itu, apa yang kita belajar, apa yang kita percaya itu akan melihat siapa Tuhan sesungguhnya. Nah, ketika kita melihat siapa Tuhan sesungguhnya, kita akan melihat siapa diri kita sesungguhnya. Oke. Nah, ketika kita bisa melihat siapa kita sesungguhnya dan Tuhan sesungguhnya, kita akan mendapatkan kebenaran realita di dunia ini seperti apa. Karena itu penting, gazing upon the face of God. Bahwa mau kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Ya, ya. Karena kalau nggak kenal Tuhan, nggak kenal diri, nggak tahu tahu diri, diri. kita nggak tahu tujuan kita di dunia ini hidup buat apa. Ya. Dan banyak orang yang ketika meragukan keselamatan, meragukan Tuhan, itu akan berimplikasi dengan sikap dan perilaku. Oke. Iya nggak? Cara mereka hidup, Betul. itu akan direfleksikan dengan apa yang kita percaya sebagai kenyataan kan. Percaya nggak ada hantu misalnya. Kalau percaya ada yang meninggal di satu pohon misalnya, cara kita pipis di pohon itu berbeda ya nggak sih? Ya nggak? Cara kita mengenai masalah kutukan, kan ada yang ketok-ketok meja kan, ya kayak gitu. Itu karena kepercayaan kita membentuk apa yang kita Kepribadian kita secara tidak sadar. Nah, ketika kepercayaan keselamatan yang paling penting yang menjadi fondasi kita itu sebenarnya diamini, harusnya kita bisa berbuat dan melakukan sesuatu yang berbeda tentunya dengan dunia. Ya kan? Betul. Bagaimana kita melihat pergumulan, bagaimana kita melihat kematian, bayi, bunuh diri, bagaimana kita mempertanyakan juga kalau ada orang kanker, sembuh. Tapi kok saya enggak? Ada dua yang akan terjadi, Bapak Ibu, Saudara. Antara Bapak Ibu akan mempertanyakan Tuhan itu benar-benar sayang enggak sama saya? Ya. Atau akan meragukan keimanan Bapak Ibu sendiri. Saya salah apa ya? Saya bikin dosa apa ya? Kok saya nggak disembuhkan? Nah, karena kedangkalan pengertian keselamatan. Jangankan orang yang bukan Kristen. Orang yang Kristen saja saya pikir kalau masalah iman ini belum selesai ya. Nah, betul sekali. Iya kan? Karena ada prinsip begini. Kayak di 1 Korintus 15 itu kan. Betul. Ayat 2. Oleh Injil kamu diselamatkan. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya kan? Jadi makanya kepercayaan itu bisa jadi sia-sia. Ada 3. Iman yang melompat dalam gelap. Ya, Dia percaya tapi tidak tahu siapa yang dia percaya. Yang penting yakin aja. percaya Tentang aja, siapa yang dia percaya. tiba-tiba Udah itu, ada aja iya, ya. begitu. Yesus, Ditanya pokoknya Yesus. Yesus. Malah waktu ditanya kenal Yesus, tahu Yesus nggak tahu. Tapi ada juga kan betul, iman yang di akal, dia sudah tahu Yesus. Tapi kan orang yang tidak percaya Kristus pun dia tahu Yesus. Benar. Baru Dan kemudian memang, iman yang sementara. Yang sebenarnya dia tahu Yesus, dia setuju Yesus, dia juga mengandalkan Yesus, tapi hanya untuk hal-hal yang sementara. Justru membawa dia ke surga. Dia mengandalkan apa yang sudah ia lakukan. Jadi ada transaksional juga ya di Betul. situ ya. Jalan keselamatan itu kan banyak. Ya. Kalau dulu mungkin pertanyaannya apa sih keselamatan? Setelah itu ada beberapa waktu di dunia ini bertanya
mana jalan keselamatan atau ya. kebenaran. Karena sudah banyak nih. Ya. Ada filsafat, Pilihannya kan. ada ilmu pengetahuan, ada agama-agama lain. Nah, kita sekarang Bapak Ibu Saudara sudah masuk di dalam namanya masa post-truth. Bahkan sudah post-truth. Jadi mempertanyakan emang kebenaran itu masih penting. Karena kebenaran kebenaran kamu, kebenaran kamu. Iya kan? Ada yang bilang kayak gitu juga ya. Jadi kebenaran itu sudah relatif. Nah, permasalahannya saya tidak percaya hal itu. Karena kebenaran yang tadi saya bilang harus bisa diuji, harus bisa koheren, korelasi dengan realita. Ya kan? Gak semua kepercayaan itu secara realita bisa teruji kebenarannya. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di Hinduisme, mereka percaya samsara. Samsara itu adalah suatu siklus ya, di mana ada kalau kita bilang mungkin karma ya, di mana siklus lahir, hidup, mati, kemudian lahir lagi, cycle of life-nya itu loh. Seperti Nah, Buddha. mereka pengen Buddha berbeda nanti. Nah, di Hindu moksha dari samsara itu menuju moksa. Moksa itu tempat di mana orang-orang itu tercerahkan. Nah, karena orang Hindu itu pengen ngejar pencerahan itu. Mereka mau keluar dari itu namanya cycle of siklusnya itu loh. Hidup, mati, reinkarnasi lagi. Hidup, mati, reinkarnasi lagi. Nah, mereka mau terbebas dari itu, namanya justru itu ada moksa atau yoga. Nah, yoga itu keadaan di mana mereka itu tercerahkan. Bagaimana dengan Kristen, Katolik, Yahudi, Islam? Sama. Kita semua mengejar keselamatan surga. Walaupun caranya berbeda-beda, ya kan? Ada yang iman plus perbuatan, ada yang harus perbuatan saja. Semua punya worldview atau fondasi filsafat agamanya masing-masing. Tetapi yang saya percaya, masing-masing agama melihat problem dan tujuan itu dengan cara yang berbeda dan radikal. Dan kita juga harusnya percaya keselamatan Kristus itu dengan cara yang radikal. Karena akan tercermin tadi yang seperti saya bilang, ke dalam kehidupan kita yang berbeda. Bukankah itu dibilang garam, menjadi garam dan terang. Bukan menjadi, maaf. Adalah garam dan terang. Ya enggak? Iya. Justru itu, walaupun kita ada di dunia ini, kita harus berbeda. Kalau kita sudah tidak bisa dilihat perbedaannya, kita bukanlah garam dan terang lagi, bukan? Gitu loh. Bagaimana yang tidak pernah dengar tentang Yesus? Ya kan? Misalnya di Papua ada yang marah tuh, kepala sukunya bilang, Pak Pendeta kenapa baru datang sekarang? Oma opa saya nggak selamat. Ya kan? Kenapa baru datang sekarang Pak Pendeta gitu loh. Bagaimana dengan bayi? Bagaimana dengan orang-orang yang bunuh diri? Nah, itu ketika kita mengerti keselamatan, sebetulnya hal-hal yang mendasar seperti ini, pergumulan dan lain-lain, itu kita akan back to reference lagi. Oh, ini yang lebih prioritas nih. Hanya oleh anugerah, tetapi hanya melalui iman. Di situ ada sola fide. Tetapi hanya melalui iman kepada hanya Kristus Yesus saja. Jadi kalau sederhananya, hanya oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini ada 3 variabel penting yang kita kadang-kadang nggak ngerti. Jadi pertamanya kita harus diberikan anugerah dulu ya, karena semuanya kan anugerah. Karena Tuhan dulu ya. Harus ada anugerah dulu kita dipilih berdasar sebelum kita lahir. Sebelum dunia diciptakan kita sudah diberikan anugerah itu dulu. Anugerah pemilihan. Setelah kita dapat anugerah, apa yang diberikan Tuhan? Pengertian dong. Iman, pengertian. Justru itu saya percaya iman itu harus bisa dimengerti. Karena iman yang tidak dimengerti itu gak akan membuat kita tahu siapa Yesus. Nah, iman yang mengerti siapa yang menyelamatkan itu kita. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Itulah yang iman yang menyelamatkan. Karena iman semua agama punya. Islam juga ada, Buddha, Hindu semua punya iman, ya enggak? Tapi iman yang menyelamatkan itu hanya dari Yesus Kristus. Mengerti dan percaya Dia Tuhan dan penyelamat satunya. Itu yang harus bisa dijawab sama orang Kristen. Jadi kalau ditanya sekarang, Pak Andi, Pak Victor, selamat berdasarkan apa? Anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jangan dipotong-potong lagi ya. Bapak Ibu ya, jangan dipotong-potong ya. Karena kalau cuma anugerah, nggak tepat. Kalau cuma iman, nggak tepat. Jadi ada 3 variabel. Cuma 3 itu? Ya ini, posisi cuma ini. sola scripturanya di mana? Sola scriptura yang adalah kebenaran, itu yang menjadikan iman itu bisa dimengerti. Kita baca Alkitab kan, ya nggak? Kita mengerti
kita tercerahkan itu karena kebenaran yang ada di firman. Karena Yesus Kristus itu adalah logos kan, sebelum dia mengambil wujud menjadi manusia. Nah, di mana sekarang satu-satunya kebenaran supaya kita punya iman yang lebih baik, lebih bagus? Hanya di Alkitab. Justru itu sola scriptura. Berarti posisinya di depan dong. Betul, posisinya di Harusnya depan. kita Tapi masalahnya di keselamatan itu paketnya di sini nih, hanya Hanya di di tiga dalam ya? anugerah itu, melalui iman kepada Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita mendapatkan imannya? Nah, di Alkitab dong. Nggak ada kan keselamatan yang berdasarkan Quran, ya nggak sih? Seharusnya kita sebagai orang Kristen mengarahkan orang-orang untuk percaya, ya kan? Media-media sosial ini juga membuat sesuatu yang sebetulnya tidak boleh menjadi seperti biasa. Salah satu caranya iblis yang membuat dosa menjadi sesuatu yang terbiasa kan yang sekarang. Membunuh, berzina sudah jatuh juga. Mencuri, lagu-lagu yang kita taruh di handphone, DVD ya dulu zamannya bajakan ya enggak? Belum tentu juga gereja-gereja semua easy worship, Windows-nya asli ya enggak? Iya. Ayo, mencuri nggak itu? Mencuri nggak? Iya kan? Memang jadi pergumulan kita. Iya, tapi karena menjadi terbiasa karena Asia, Udah biasa. iya, katanya ya udahlah. Catat. Download barang sembarangan, film-film buka di tempat yang tidak berbayar, banyak kan sekarang. Itu pencurian Bapak Ibu. Iya. Berbohong, aduh sudah ya, Pak sudah makan, oh, udah. Ya tetap bohong Sudah gitu makan loh, ya kemarin kan? maksudnya. Bahasa basi itu banyak sekali kebohongan-kebohongan, tapi itu kan dari mulut juga. Iya. Ya kan, kebohongan-kebohongan itu nggak ada besar kecil, ya bohong, tetap dosa. Karena itu Yesus ada di sana di kayu salib. Jangan mengingini sesamamu, nggak usah ditanyain ya. Karena ngelihat ada handphone baru, mobil baru, rumah baru, wah irinya juga ya itu. Kalau ada handphone baru, saya pingin seperti itu, tapi bukan punya dia. Saya ingin memiliki yang Tapi lain. kadang-kadang cuma keinginan atau dia kan kerjaannya ini kok bisa ya nyicil ya gitu kan ya. Ya nggak sih? Iya. Jatuh lagi nggak? Cuma 10 aja kita jatuh nggak tiap hari? Dan seolah-olah kita bisa mengejar keselamatan dari perbuatan kita. Jadi di sini yang sudah kita rangkumkan pertama, kita berdosa setiap hari. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri Bapak Ibu dari dosa. Justru itu butuh Tuhan Yesus yang datang. Karena ketidakmampuan kita justru itu dia butuh masuk ke dalam dunia ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus perlu turun? Emang dia nggak bisa nyelamatin dari surga langsung kling gitu. Pertama kita tahu dosa itu upahnya maut. Dosa itu nggak sembarangan. Dosa itu perlu dihukum. Tetapi Tuhan yang Maha Kudus, ingat ya, Filipi 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Tuhan Yesus masih di dalam rupa Allah, di dalam kekudusannya, dia bisa nanggung dosa nggak? Sesuatu yang terang sekali bisa ada kegelapan nggak di dalam? Sebetulnya nggak, secara logika Langsung nggak. hilang, otomatis hilang. Bukan hilang, nggak bisa. Nggak Secara natural tidak bisa. Gitu. Ya kan kalau Iya. ada terang. Terang, nggak mungkin gelap bisa ada situ. Adakah kekudusan punya dosa di dalamnya? Nggak Ya, nggak bisa. Nah, Betul. justru itu Tuhan Yesus perlu menyangkal diri sebagai Tuhan menjadi apa? Manusia. Manusia. Dia turun ke dalam dunia, justru itu banyak yang mempertanyakan kenapa sih Tuhan harus jadi manusia? Karena manusia dosa itu diikat di dalam daging. Daging. Oh. Karena itu dia butuh turun ke dalam Oke. dunia ini Bapak Ibu. Karena kalau dia masih Tuhan, satu, dia nggak bisa ngambil dosa. Betul. Kedua, dia harus di dalam manusia supaya justru itu ada doktrin Duinatur Christus. 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa harus 100% Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa menebus seluruh dosa manusia. Penting itu. Kenapa 100% manusia? Karena dosa diikat di dalam daging dan kemudian harus dihukum di dalam segala penderitaan. Yesus harus tidak bercacat, harus tidak berdosa sehingga dia dihukum salib. Kalau ada manusia yang berbuat baik di dunia ini, saya jamin bisa masuk surga. Tanpa mengenal Yesus. Tapi emang ada? Emang ada. Belum ada. Ada. Yesus. Yesus, iya, hanya Ya. Yesus. Yesus Kristus. Yesus sendiri. Jadi pemahaman ini membuat kita tertarik ke kayu salib Bapak Ibu.
penderitaan itu, semua penderitaan yang pernah didapat manusia, itu dialami di dalam perjalanan penderitaan Yesus Kristus. Dia ditipu, dia dikhianati oleh murid-muridnya, dia disiksa, dia dipermalukan, dia dicambuk, dia dipermainkan, dia diundi. Tidak ada segala penderitaan di dunia ini yang bisa bilang orang berkata saya lebih menderita dari Tuhan Yesus. Justru itu Yesus Kristus itu menjadi simbol, bukan cuma sekadar simbol ya, sebagai Tuhan yang kita bisa berharap. Dan ketika di dunia ini kita pikul salib, Tuhan bisa berkata saya lebih menderita dari kamu. Ya nggak? Alkitab kita nggak mengada-ngada. Ya nggak? Jadi Alkitab mengatakan zaman sekarang banyak orang-orang yang mengumpulkan pengajar-pengajar sesat, menyenangkan telinga, senang kan dengar ikut Yesus dapat mobil, dapat kekayaan, dapat kesehatan. Padahal sebetulnya dosa jalan terus. Nah itu pertanyaan yang selalu saya katakan kepada teman-teman pemuda-pemuda yang saya layani. Ketika mereka mengakui, oh saya sudah lahir baru. Saya tanyakan, wah hubungan saya dengan Tuhan sudah jauh lebih baik. Pertanyaan kedua selalu, gimana hubungan kamu dengan dosa? Karena hubungan dengan Tuhan baik, tapi ini yang sering nggak ditanyakan, gimana hubungan kamu dengan dosa sekarang? Masih akrab? Ya masih. Dan ya itulah maksudnya, bukannya itu journey-nya ya gitu loh. Semakin dikuduskan, ya memang ups and downs, jatuh bangun, tapi itu journey-nya Pak. Bukan masalah mencari keselamatannya ya, tapi journey-nya bersama Tuhan itu tanpa kehilangan pengharapan, sehingga jadi adalah garam dan terang, ya menjadi penginjil, membawa berita itu ya. Kalau kamu sudah nggak ada harapan di dalam journey itu, kamu nggak bisa lihat kasih karunia dan anugerah Tuhan, keajaiban mungkin tidak banyak, tapi anugerah Tuhan datang setiap hari. Ya okay. Jangan jadikan Tuhan itu jin yang kita minta terus. Kalau meminta, mintalah kekuatan. Kalau Tuhan berikan, bagus. Tapi kalau enggak, mintalah kekuatan. Sama kan kalau sayang sama pacar dulu ya, kalau misalnya punya pacar, ya kan kita berinvestasi ya kan. Ajakin makan, ajakin jalan, pengen tahu, pengen kenal, supaya nggak salah pilih. Ya nggak? Sama, sekarang kan Tuhannya banyak. Investasikanlah waktu Anda untuk belajar, supaya tahu mana Tuhan yang benar. Kesesatan juga banyak. Timbul kita konflik itu dari dalam, bukan dari luar. Ya nggak Pak? Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau menginvestasikan untuk mengerti kebenaran lebih jauh, hanya mengandalkan hari Minggu saja, Senin sampai Sabtu tidak ada keinginan buat memperlengkapi diri sendiri, baca Alkitab, firman. Ada satu fenomena yang terjadi juga mungkin di gereja lain ya, bukan di Gemim Kristus. Misalnya ada orang-orang nih, kita panggil ikut pelatihan atau ikut seminar-seminar kerohanian, atau ikut mungkin pergerakan kelompok kecil pemuritan tuh. Mereka bilang, kalau bahasa Manado orang bilang begini, so cukup kak nih apa yang orang so miliki sekarang tuh apa itu selama ini dang. Misalnya ini gereja berapa 60 tahun lebih ya. Ini puluhan tahun nih gereja ini terbentuk. Ada tuh dia kok bisa berjalan dengan sendirinya kan. Nah itu kadang-kadang jadi bumerang, melemahkan kita juga ya. Kita jadi berpikir begini. Terus kadang-kadang orang-orang yang aktif mungkin di hal-hal seperti itu sering sekali dituding bahwa ngoni so rasa paling kudus. Farisi ya. So ngoni rasa so paling kudus. Tapi kan sebenarnya alasan kita aktif di situ karena kita rasa kita ini paling bobrok, sehingga kita memerlukan nih pelatihan, memerlukan seminar, memerlukan komunitas kelompok kecil karena kita paling bobrok kan, paling sulit keluar dari kubangan dosa, sampai kita butuh nih orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kita supaya kita tidak jatuh lagi tuh. Dan justru bagi kita waktu kita memberitakan Injil, melayani, itu bukan karena kita bisa atau kita yang paling hebat dari orang lain, karena dimampukan. Karena justru itu juga akan menolong kita untuk bertumbuh. Jadi waktu kita melayani, kita juga melihat orang selamat itu jadi sukacita besar. Orang kaya, orang sembuh, malaikat di surga nggak bersukacita. Tapi ada satu orang selamat, malaikat Tuhan semua bersukacita. Surga bergetar. Jadi jangan sampai Anda meremehkan, saya nggak punya tugas atau tujuan di hidup. Bapak Ibu bisa dengan gampang memberitakan kabar baik, dan ketika Roh Kudus mengubahkan, Bapak Ibu luar biasa. Surga itu gitu kan, keren gitu kan ya. Bapak Ibu, hati orang itu tanahnya. Ada yang berbatu,
bersemak belukar, dan bahkan kombinasi dari itu. Kebanyakan ya, semen, kong batu, terus bersemak belukar lagi. Jadi ada waktu dan momentum. Ketika misalnya saya juga ketika diselamatkan, nggak langsung dari satu orang, puluhan dan bahkan banyak orang yang digunakan Tuhan. Ada yang disuruh ambil batu, ada yang disuruh bersihkan semak belukar, tangannya berdarah, sakit nggak? Sakit nggak seperti Bapak tadi? Karena mungkin tugasnya Bapak pada saat itu mencabut semak belukar itu. Betul. Tapi yang sakit siapa? Mereka atau Bapak? Saya. Bapak kan? Padahal Bapak yang sakit. Mungkin itu maksudnya Tuhan. Karena itu ada orang lain yang dipakai Tuhan sebelum saya untuk memberitakan dan menggemburkan tanah itu.